Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk bintang Leo ya. Bintang Leo, kita games aja kali ini ya. Tema atau judul games kali ini adalah keadaannya saat ini orang yang pernah meninggalkanmu. Oh bukan, yang pernah menyakiti kamu ya. Ya menyakitimu dan meninggalkanmu sama aja ya, tapi dia lebih ke menyakiti ya dan pergi gitu kan. Biasanya kan pergi ada yang karena meninggalkan kamu karena meninggalkan itu kan ada dua, entah kamu yang salah entah dia, tetapi ini lebih terkhusus yang menyakiti kamu ya. Jadi orang di masa lalu yang menyakiti kamu ya. Oke. Kira-kira bagaimana Leo ya versi tarot ya, kita lihat nanti. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kamu dengarkan. Oke. Kita langsung aja Leo ya, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartu. Inilah energi kamu bintang Leo. Leo, orang yang menyakitin, orang yang menyakiti, orang yang menyakiti. Dan ini tidak terbatas ruang dan waktu ya. Dimanapun dan kapanpun kamu buka channel ini, berarti ini ada sesuatu yang ingin disampaikan universe kepada kamu. Jadi selalu berikan yang terbaik untuk diri kamu, selalu berpikir positif ya, ambil yang baiknya, buang negatifnya. Oke. Ini pun bisa masih sama-sama ya, dalam artian pasangan kamu masih bersama ya, ataupun masa lalu. Kamu bisa menyesuaikan energinya sesuai dengan energi kamu. Dan maaf ya, agak sedikit berisik di luar ya, agak ribut-ribut. Semoga suara saya bisa terdengar jelas. Oke, saya kocok kartu lagi. Keadaannya seorang yang menyakiti. Keadaan orang yang menyakiti Leo. Seorang yang menyakiti Leo. Oke. Ya, saya sisihkan dulu kartu yang tertutup. Saya baca kartu yang terbuka. Terbuka cuma satu ya Leo. Saya lihat orang di masa lalu kamu itu penuh penyesalan ya. Saya lihat di sini dia ada karma ya. Dia membayar karma. Dalam artian dia ada ingin membuat hatinya bahagia, tetapi dia nggak mendapatkan itu ya. Dulu dia pergi meninggalkan kamu karena keuangan ya, dan kestabilan dan seks, have fun aja ya. Tetapi itu tidak dia dapatkan dari pasangannya saat ini, sehingga ya dia merasa kecewa ya. Saya lihatnya seperti gitu, karena apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan ya. Saya lihat dia sudah membayar karma, ada pun yang ditinggalkan pasangannya, ada pun yang berjuang sendiri ya, ataupun diputuskan seperti gitu ya. Ataupun mungkin walaupun dia masih bersama saat ini, saya lihat hubungannya nggak ada chemistry ya, kayak macam Tom and Jerry gitu ya, ya beda visi misi dan sama-sama saling berkompetisi ya, kayak macam dia banyak tertekan, dia banyak dikekang, dia banyak dicemburui ya, apa overprotektif pasangannya ya, terlalu takut, mungkin pasangannya ini terlalu kayak gimana ya, kayak cemburuan gitu ya, terlalu takut kehilangan dia, tetapi caranya salah ya, membuat dia tidak nyaman ya, ke sini salah, ke situ salah ya. Terkadang dia merasa bahwa oke,
kalau seandainya dia masih bersama ya, saya lihat di sini dia tuh kayak macam diberikan apapun ya, karena memang orientasinya dia pergi meninggalkan kamu kan demi sesuatu ya, dalam artian yang tadi saya bilang keuangan paling utama ya. Jadi dia mendapatkan hal itu, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak mendapatkan jati diri dia yang sebenarnya gitu, karena dibatasi ruang gerak dia, ruang ya artinya apa yang dia mau inginkan itu nggak bisa plong ya, harus sedikit-sedikit izin pasangan, sedikit-sedikit izin pasangan. Jadi mau tidak mau dia kayak bete gitu, walaupun ada semuanya ada, tetapi tidak bebas dia memakai, ataupun tidak bebas dia pergi gitu ya. Walaupun ada uang, ini contoh ini ada uang, tetapi uang itu tidak bisa dia pakai sembarang-sembarang karena dipantau terus oleh pasangannya ya. Kadang-kadang dia mau beli ini beli itu aja ya, kadang-kadang dilarang ya, ataupun ya pasangannya lebih banyak condong ke perhitungan ya. Karena memang saya di sini pasangannya ini eh, apa orang bisnis ya, sehingga memang perlu modal dan macam-macam, banyak perhitungan, walaupun mungkin terlihat kaya tetapi memang banyak hutang juga ya. Sehingga ya dia harus hemat. Nah itu tidak seperti yang dia harapkan. Dia tuh kan ingin mau foya-foya, happy-happy, padahal dia bersama kamu lebih happy, walaupun mungkin biasa-biasa aja ya pemasukan ya. Tetapi dia lebih condong ke orang lain untuk bisa mendapatkan happy-happy itu. Ternyata yang dia dapat malah penekanan ya, karena dia harus bisa menyeimbangkan hidup orang biasa-biasa aja dengan hidup orang kaya gitu. Kalau hidup orang kaya menurut dia bisa melakukan segala hal sesuka hati, ternyata banyak aturan-aturan yang harus dia tidak boleh ini, tidak boleh itu ya, yang harus dia lakukan. Aturan-aturannya banyak yang dibatasi. Jadi saya lihat di sini apa yang dia lakukan kepada kamu, dia mendapatkan itu ya. Artinya tadi saya bilang kan karma ya. Jadi dulu dia mengekang kamu, menjudge kamu, marah-marah, itu yang dia dapatkan dari pasangannya saat ini. Dia tidak bebas ya, dan terlalu tertekan. Kadang-kadang dia menangis ya, senyumannya itu hanya kalau dibilang senyumannya itu hanya di bibir aja, di hatinya tidak gitu kan. Saya lihat di sini dia ada juga pun yang sudah ditinggalkan ya, ataupun dia meninggalkan ya, single parents, otomatis dia harus bekerja untuk anaknya ya. Dan saya lihat di sini ya tadi ada perselingkuhan ya, mungkin triparty ya, sehingga dia harus mengambil keputusan untuk berpisah. Dan saya lihat di sini dia lebih fokus pada anak, fokus pada karir, pencapaian ataupun ya karir dia ya. Dan saya juga lihat dia ingin bebas, bahagia, ingin mencari ketenangan ya, tanpa ada embel-embel orang di masa lalu. Ini kalau yang sudah berpisah, dia lebih strong, dia lebih kuat untuk bisa memahami arti dari hidup dibandingkan di situ-situ saja tetapi malah tidak nyaman ya. Adapun yang saya lihat di sini ditinggal pasangan karena dipanggil Tuhan ya. Jadi ya dia merasa bahwa hidup ya, dia lebih ini kan, yang dipanggil Tuhan ini kalau pasangannya diambil Tuhan ya, meninggal, dia tahu arti hidup ya, dia tahu arti hidup, bahwa hidup ini hanya sementara, tidak bisa apa-apa ya. Dan dia pun menyesali kalau yang ditinggal mati ini memang ada konflik-konflik dan memang sudah tidak hubungan sudah renggang ya, tetapi memang dia masih mempunyai toleransi kepada pasangannya ini ya, dikarenakan keegoisannya ya, rasa cueknya dia kepada pasangan ya. Akhirnya orang baik itu pun universe ambil. Jadi dia tahu bahwa oh kamu orang baik, universe ambil karena kesalahan dia kan. Dan toh pasangannya yang dia rasa lebih baik akhirnya pun tidak membuat dia bahagia, tetapi malah universe pun mengambilnya gitu. Jadi orang ini dia sekarang lebih fokus pada diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, tulang punggung keluarga di juga saya lihatnya ya. Jadi dia berusaha sama seperti yang single, yang jomblo ya, yang mau lebih fokus pada karir dan membayar hutang-hutang. Saya lihat banyak karma ya, banyak karma yang dia bayar.
tetapi dia menjalani itu. Ada yang sudah menjalani. Kalau yang sudah menjalani, saya lihat dia lebih enjoy pada dirinya. Saya lihat di sini dia sakit ya. Ada yang sakit ya. Ini sebenarnya sakit ini karena pikiran. Tetapi ya itu, dia tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak mau terlalu hanyut dalam penyesalan ya, karena orang yang kamu fokuskan ini dia orangnya strong ya, kuat ya. Jadi memang betul-betul dia ingin bangkit. Walaupun memang dia tahu bahwa dia salah, ya sudah, dia masih ego. Terkadang dia mau ke kamu, tetapi saya lihat di sini memang Leo ini sudah menutup diri ya. Menutup diri, menutup hati untuk dia, sehingga dia berusaha untuk menahan langkah dia ke kamu. Ada yang ingin kembali ke kamu, tetapi untuk saat ini belum ya. Kalaupun seandainya sudah, dia cuma say hello aja. Tetapi kalau untuk utarakan rasa belum ya. Padahal dalam hati dia ingin kembali. Tapi dia lihat dulu mood Leo. Kira-kira Leo mau memaafkan dia tidak? Mau menerima dia lagi tidak? Nah ini. Tetapi memang Leo kan sudah nggak mau menerima dia ya. Sudah mau ingin bebas, dan dia pun juga tahu akan kesalahan dia di masa lalu. Saya lihat juga di sini dia ada yang sakit ya. Dan ya itu, dia menanggung resikonya ya. Ada sakit gula ya, ada sakit apa ya, kalau dibilang leukemia ya, pokoknya agak sedikit ekstrem ya. Asam urat ya, penyakit biasa juga ada. Penyakit apa ya, kalau dibilang ya migrain sering-sering lah. Banyak pikiran soalnya karena dia banyak hutang ya. Ada beberapa juga yang malah ada kasus ya, kriminal, entah penipuan atau apa, entah dia yang ditipu, entah dia yang menipu, sehingga harus berurusan dengan pihak hukum ya. Saya lihatnya seperti gitu. Saya lihat dia lebih parah ya kehidupannya ya tanpa kamu ya. Memang berusaha untuk tegar senyum ya, tetapi dari ketegaran ataupun senyum itu banyak tangisan dan air mata dan penyesalan ya. Itu yang saya bilang, dia membayar karma karena pernah dia menipu Leo ya, pernah dia mengambil yang Leo punya, sehingga sekarang orang mengambil apa yang dia punya. Nah seperti gitu ya. Dan ada pun yang meninggalkan dikarenakan juga dia pernah meninggalkan seseorang, termasuk Leo yang betul-betul menyayangi dia, mencintai dia, malah dia pergi berpaling ya. Dan akhirnya pun orang pasangan itu entah dia berpaling juga dari dia ataukah menduakan dia dengan ada hubungan triparti. Jadi banyak penyesalan sebenarnya, tetapi saya lihat dia orangnya memang acuh tak acuh ya. Tidak terlalu ingin terjerat dalam apa ya, kalau dibilang kesedihan yang mendalam ya. Jadi dia tuh kuat, walaupun yang tadi saya bilang kan, dia luarnya kuat tetapi hatinya itu penuh air mata, tapi dia tidak nampakkan dan dia tidak mau berubah. Dia mau sudah gini aja ya. Dia ikut arus jalan dia ya, walaupun memang sudah tidak mampu sebenarnya, tapi dia berusaha untuk lebih tenang, lebih tidak ingin memperlihatkan kesedihan dia kepada orang lain ya, karena ya itu dia ambil keputusan kan. Sedangkan di sini saya lihat, di sini ada yang dia sudah mempunyai anak tapi dia tidak mau nafkahi ya, malah dia mencari orang lain dan mempunyai anak lagi ya. Jadi ibaratkan hanya dan berpisah lagi, jadi hanya apa ya, tanggung jawabnya tuh nggak ada sama sekali, entah di kamu entah di orang lain. Jadi banyak korban ya. Dan sekarang masih bikin kayak bujang, kayak jomblo aja ya, tidak lihat harus nafkahi anaknya dia ya. Dia malah pergi ya. Toh kalau dia kerja juga saya lihat malah gajinya itu nggak cukup, karena memang saya lihat orang ini ada yang ketergantungan rokok, ketergantungan obat-obatan, minum-minuman keras, pergaulan bebas dan macam-macam ya. Jadi uangnya habis di situ-situ saja, tidak maju-maju. Kalaupun dia usaha ya terkadang dia stres, malah modal usahanya diambil untuk happy-happy dengan teman-teman atau sahabat-sahabatnya. Jadi ya usahanya maju mundur ya. Malah saya lihat di sini Leo ini malas tahu ya, kamu mau usaha tidak, saya nggak peduli ya. Kamu mau nafkahi anak saya tidak, ya kamu tidak peduli ya, dikarenakan kamu lebih strong, lebih kuat ya. Walaupun memang kamu belajar dari masa lalu, tetapi saya lihat di sini kamu lebih maju ke depan ya. Kamu tidak mau terlalu ketergantungan sama orang narsisistik ya, yang seakan-akan merasa bahwa dirinya itu benar ya, dan kamu adalah orang-orang toksik, padahal dia sendiri tidak merasa bahwa dialah yang pusat ketoksikannya ya, pusat toksik dalam hidup kamu ya.
Dia santai aja, dia tidak terlalu mau pusing ya, dia taunya dia ya dia, hari ini ya hari ini, seperti gitu, tidak terlalu mau berfokus pada apapun. Karena orangnya ini tidak memikirkan masa depan, dia memikirkan hari ini aja ya, sedangkan Leo kan memikirkan masa depan. Jadi energinya itu yang saya bilang tidak seimbang, malah ribut ya. Makanya malah Leo lebih senang kalau orang ini pergi aja dibandingkan makan hati ya. Ujung-ujungnya makan energi dan menjadi beban pikiran ya. Saya lihat kamu lebih enjoy ya Leo ya, lebih tenang ya. Dia juga pun begitu, sama-sama tenang. Tetapi ya sama-sama juga kalian berdua itu hatinya nangis, hatinya sedih. Sama-sama itu merasa terpuruk. Nah itu, kamu merasa terpuruk karena ulah dia. Dia merasa terpuruk karena ulah kamu. Ya, karena memang ada gangguan mental sedikit ya. Dan saya lihat juga di sini Leo juga agak sedikit ada bisa tertular gangguan mental karena dia. Ya, karena dia mengumbar-umbar aib ya, dia mengumbar-umbar kesalahan-kesalahan masa lalu ataupun masalah kecil dia besar-besarkan, cerita-cerita ke sahabat, cerita-cerita di medsos. Ngapain dia cerita-cerita? Ujungnya kan malu. Itu menurut Leo. Tetapi kalau dia mau mencari sensasi ataupun mencari pembelaan atau dukungan dari orang lain atas kesalahan yang dia perbuat. Seakan-akan itu yang tadi saya bilang, dia merasa bahwa dirinya lah korban. Padahal dia tidak tahu bahwa ternyata dialah yang dalang dari masalah gitu ya. Makanya Leo tuh orangnya ya sudah, kamu nggak ada untungnya buat saya, dekat-dekat saya, kamu pergi aja ya. Padahal kalau dibilang saling mencintai ada hati sedikit ya, tapi itu karena energinya tidak sinkron sehingga akhirnya lebih banyak ke konflik karena tidak satu visi misi, sama-sama saling ego dari Leo, ego dari dia, jadi nggak ketemu. Dan orang-orangnya ini keras, kamu keras, dia keras, jadi nggak ada yang mau mengalah. Ya otomatis ya mau tidak mau Leo berpikir bahwa ngapain saya mau dengan orang ini. Kalau Leo ini berpikir masa depan kan, kalau dia berpikir hari ini aja, jadi memang nggak nyaman, baru mementingkan diri sendiri. Sedangkan Leo ini orangnya solidaritas, mau artinya peka terhadap siapapun ya. Jadi Leo membatasi diri dan berusaha untuk menjadi diri sendiri dan mau berkarya ataupun mencari mengejar karir ya, mau menstabilkan ekonomi kamu. Jadi bagus ya untuk kamu Leo ya, jangan pernah terpuruk dalam masa lalu yang kelam ya. Orang-orang yang tidak bisa kita andalkan ngapain? Leo kan bisa mengandalkan diri sendiri ya. Kalau memang tidak bisa ya itu membuang energi. Cara Leo sudah bagus ya. Jangan pernah mengikuti orang-orang narsisistik yang hanya akan mempersulit kita ya, yang hanya akan merugikan ya, terutama mental kita ya. Karena narsisistik itu kan ke mental kan. Jadi dia akan membuat kamu lelah secara perlahan dan ujung-ujungnya kamu pun bisa putus asa. Jadi hati-hati ya. Ini orang narsisistik ini pelan-pelan mainnya ya, tetapi parah ke depan kalau kamu masih tetap bersama dia. Kalaupun dia pun juga tidak mau merubah hidup dia, akan lebih parah untuk hidup dia ke depan ya. Makanya hati-hati aja. Oke, saya mau lihat lagi ya kecocokan zodiak dan kecocokan nama ini ya, inisial nama ya. Siapa tahu dia ada di kamu ya. Bagus kalau gitu, berarti itu orangnya ya. Kalau seandainya di inisial tidak ada, berarti mungkin terwakilkan di zodiak. Tapi kalau di zodiak tidak ada, berarti mungkin di inisial namanya ya. Dan kalaupun dibilang dua-duanya tidak ada, berarti mungkin orang lain ya, ataupun bukan energi kamu. Dan kalaupun dua-duanya ada, berarti ya rezeki. Berarti itu dia orangnya ya. Ya ini kita games aja ya, tetap ambil yang positif. Oke, saya mulai dari zodiak ya. Ada Aries, ada Taurus, ada Cancer, ada Virgo, Leo, Gemini, Libra, Scorpio, Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, dan Leo juga ya. Jadi sesama Leo. Dan kalau untuk di inisial nama ya, ada huruf A, huruf P, huruf Y, D, S, U, R, O, C, V,
Q, Z, M, T, N, L, dan F. F sudah ya tadi? Iya, dan F. Terakhir F ya. Oke. Dari tadi kan V toh. Ini F ya. Oke. Terus apa lagi? Udah itu aja. Oke. Saya melihat lagi pesan universe kepada kamu. Pesan universe. Ya, untuk nasihat kepada kamu Leo ya. Pesan nasihat untuk seorang Leo untuk masa lalu kamu ya, atau menindaklanjuti apa yang harus kamu lakukan untuk menyikapi orang-orang yang menyakiti kamu ya. Leo, pesan universe. Pesan universe. Oke, saya ambil 5 kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kartu. Oke, yang ingin universe sampaikan kepada kamu, harus kuat, harus tangguh ya. Terkadang kamu masih memikirkan dia karena ya kamu ibaratkan kayak macam ingin membalas dendam ya Leo ya. Gak usah. Balas dendam itu yang rugi kamu ya. Berikan dia maaf ya, supaya rezeki kamu bagus. Berikan dia doa. Jangan pernah mau membalas dendam. Saya lihat di sini memang sakit hati paling parah ya Leo ya. Tetapi kamu pendam-pendam. Itu bisa ujung-ujungnya ke diri kamu yang sakit. Karena sakit hati itu kamu pendam dalam diri ya. Enjoy aja dengan kehidupan ini ya. Apalagi tekanan mental yang mungkin orang-orang bilang kamu inilah itulah, nggak usah ya. Biar aja, cuek aja, ngapain ya. Mereka nggak memberikan kita makan kok. Jadilah diri sendiri, jadilah orang yang kuat ya. Kalau memang cinta kamu tidak membuat kamu nyaman, ini ibaratkan api terbakar demi cinta ya, kenapa kamu harus bertahan di situ ya. Kamu menahan rasa sakit itu. Orang toksik itu ibaratkan kamu nih, pasangannya satu toksik kan, dia membakar kamu nih, menutup dengan sayapnya, jadi kamu juga ikut panas, ikut terbakar, tetapi kamu berusaha untuk tetap berada di situ ya. Otomatis kamu akan menjadi orang yang tidak nyaman, bukan menjadi orang hebat, karena banyak tekanan ya. Ada intervensi dari luar juga ya. Kamu jangan terpengaruh dengan orang-orang, bisikan orang. Ikut bisikan hati kamu. Macam contohnya dia berkata bahwa kamu tetap harus bersama dia, tetap menunggu ini kalau mungkin sudah berpasangan ya. Iya, tetapi kalau dikasih kesempatan 1-2 kali dia nggak berubah-berubah ya, berarti kita harus punya hikmat. Beriman tapi berhikmat juga ya. Masa kita mau begitu-begitukan terus, sedangkan dari sosok pribadinya sendiri tidak memberikan yang terbaik untuk kamu ya. Intervensi dari luar terlalu banyak ya, yang membuat kamu bimbang. Kamu ambil ambil keputusan dari hati kamu aja, jangan dari kata orang lain ya. Kamu mendengar kata orang ya, bukan dia yang menanggung akibatnya, tapi kan kamu. Semuanya kamu, keputusan dari kamu. Kalaupun seandainya kamu sudah ditinggalkan ataupun apapun ya, kamu harus bisa lebih legowo aja menerima itu. Apa yang sudah terjadi nggak bisa kita kembalikan lagi. Waktu yang sudah berlalu ya biarkanlah berlalu. Baik buruknya biarkan itu menjadi kenangan. Yang baiknya kita ambil lebih diperbaiki, yang buruknya kita tinggalkan aja di waktu yang lalu itu. Nggak usah terlalu tenggelam dalam emosi, jangan juga terlalu tenggelam dalam kesedihan ya. Kalau ini kesedihan yang biasa kalian lihat ya, sedangkan kebahagiaan kamu tidak pandang. Padahal sebenarnya banyak juga kebahagiaan yang datang di masa lalu, tetapi kamu lebih mengambil itu yang kesedihan ya. Berikan yang terbaik untuk diri kamu. Kamu tidak bisa memperbaiki masa depan kamu tidak bisa memperbaiki masa lalu kamu, tapi kamu bisa memperbaiki masa depan kamu. Dimulai dari apa? Dimulai dari pikiran kamu ya, dari ucapan kamu, dari tingkah laku kamu, untuk bisa mengantarkan ke depan lebih baik, dari pikiran yang positif ya, dari tindakan yang baik ya, yang bagus, lebih peka ya. Dan berucaplah yang penuh santun. Supaya apa? Ke depan itu orang penuh santun dengan kamu, berbicara penuh santun, berpikir tentang kamu juga yang baik-baiknya. Dan ucapan-ucapan dan perlakuan mereka terhadap kamu pun baik gitu. Ya, dampaknya ke siapa? Dampaknya ke kamu secara tidak langsung, ke keluarga juga. Jadi kamu jangan berpikir saya aja kok yang bikin, biar nanti. Itu dampaknya mungkin nanti ke anak-anak kamu.
Kalau kamu tidak baik sama orang, pasti mungkin mereka juga memperlakukan anak kamu tidak baik. Ataupun sebaliknya, kamu berbuat kebaikan, pasti ke depan kamu dan anak kamu akan ditolong orang-orang yang dipilih universe ya. Artinya jangan kamu berharap orang si A saya bantu, jadi besok si A juga membantu saya. Tidak, ada tangan-tangan tak kentara yang akan dikirim universe untuk membantu kamu ya. Caranya dengan apa ya, itu rahasia ya, rahasia semesta. Kira-kira dari mana sumbernya apa, pasti ada aja. Jadi kamu kalau menolong orang itu ikhlas aja, nggak usah meminta pamrih balik kebaikan dari yang kamu berikan, nggak usah ya. Nanti mungkin si A, si B, si C, orang-orang di luar sana, yang orang-orang baru yang akan datang menolong kamu. Yang penting sekarang taburlah kebaikan, nggak usah diingat-ingat. Berikanlah sedekah kepada orang yang membutuhkan, supaya ke depan kamu pun bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Gitu ya. Itu mungkin yang saya bisa readingkan untuk kamu ya, dan pesan universe juga untuk kamu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Oke, terima kasih, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.